warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Kak Azza. Di sini kami merupakan perkenalan dulu ya Kak. Kami dari Universitas Internasional Indonesia. Kebetulan kami ada mata kuliah yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dan di sana kami juga ada tugas akhir untuk wawancara ke UMKM atau perusahaan di sekitar kita. Nah sebelum itu perkenalkan juga saya Fadilah Family, bersama ini ada dua rekan teman saya. Saya Dinda Evani, saya Sadina Ayatu Komaria. Oke, jadi mungkin tadi juga sudah sedikit tanya-tanya terkait Faza Organizer ya Kak. Dan kita juga sedikit tahu lah bahwasanya Faza Organizer ini kan berdirinya masih beberapa tahun belakangan ini. Nah, jadinya kita mau diskusi santai aja sih sebenarnya untuk mengulik perencanaan SDM apa sih yang ada di Faza Organizer. Boleh ya Kak, diizinkan ya Kak? Oke, mungkin yang pertama langsung aja, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sama wedding organizer sejak mulai merintis? Ini mulai dari awal atau udah berjalan? Mungkin bisa diceritakan mulai awalnya. Kalau tantangan awalnya itu pastinya kita itu nyari customer ya. Jadi kan mulai berdiri itu kita kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ada orderan atau langsung diajak kerjasama kan. Pastinya itu dulu itu saya sebenarnya untuk pertama kali mendirikan WO itu awal mulanya itu karena nggak kebagian vendor waktu acara saya sendiri. Oh, Jadi waktu jadi saya memanfaatkan. jadi waktu saya tunangan itu kan sebelum itu zaman kuliah itu kita itu sering ngadepin hal seperti ini lah sama kayak kalian gini, magang-magang gitu kan, terus punya ilmunya. Nah ketika saya sama suami itu mau tunangan, pada saat itu kita tuh nggak kebagian vendor karena waktu itu emang lagi high banget gitu tanggalnya. Musim gitu. Pasti musim itu pasti sekalian besok. Nah, terus habis itu calling me ya. Terus habis itu akhirnya punya pikiran itu hamin 1 bulan Pak Kasman. Hamin 1 bulan, sekitar 2 bulanan buat sendiri. Oke. Tunangan pakai punya sendiri. Jadi nggak sakral sama sekali. Malamnya masang, besoknya suami di sini buat ngelamar. Setelah itu kan otomatis kita ngepost ya. Kita ngepost tuh iseng, buat Instagram itu iseng juga, buat awalnya itu buat feed kita sendiri. Kok ternyata ada temen itu yang tanya kayak, ini vendornya siapa, kok bagus dan lain-lain. Pada saat itu teman-teman itu bisa dibilang aku ini nikah duluan di antara teman-teman dan teman-teman gitu, teman-teman SMA, teman-teman kuliah juga kan. Temanku adalah customer pertamaku. Jadi waktu dia tanya kayak, kok bagus, vendornya siapa? Tak ajukan lah, lo itu punya aku sendiri. Terus ya aku mau tolongin. Pada saat itu tantangan keduanya selain dapat customer adalah menghargai suatu karya. Kan aku nggak tahu menghargai suatu. Nah akhirnya kan kita tuh mikir ya gimana ya caranya ini look seperti ini itu dihargain berapa. Itu banget soalnya masih awam dan belum tahu pasaran. Akhirnya kayak terselubung ya, niatnya terselubung ini ngechatin beberapa vendor untuk tanya price, padahal bukan untuk pesan. Terus habis itu adalah contekan walaupun pada akhirnya itu meleset terus sampai beberapa customer itu melesetnya itu alhamdulillahnya aku yang rugi. Nah jadi kan nggak terpandang jelek di luar ya. Soalnya kan masih merintis ya. Jadi kayak dulu itu pasarannya 500.000 4 tahun yang lalu kan. 500.000 yang krusty gitu kan 500 ya. Itu aku ambilnya 3,5 350 gitu. Jadi kayak jadi ternyata ya Allah habis di bensin. Nah kayak gitu tuh mengulang sampai beberapa kali customer lah gitu. Itu tantangannya sih kalau yang di awal-awal. Kalau di pertengahan dan untuk saat ini ya biasa lah ya, namanya manusia ya. Ada cekcoknya. Nah untuk ini kan menyinggung cekcok ya. Cekcok berarti kan ini cocok sama mata kuliah kita juga, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang ada di internal dari
usaha ini gitu kan. Nah mungkin bisa tadi juga sedikit menyinggung terkait sosial media. Nah kalau boleh tahu di Faza Organizer ini untuk sosial medianya itu dirasa sudah efektif apa enggak ketika kayak mungkin dari Kak Aza ini mencari SDM-nya untuk mungkin kerja di Faza Organizer gitu. Rekrutmen mas. Iya. Oh iya. Kalau untuk saat ini karyawan ya, maksudnya yang bantuin lah ya, yang bantuin itu sementara masih orang-orang sekitar. Jadi kan beberapa punya kenalan, terus punya teman-teman juga yang bergerak di bidang yang sama. Kan basicnya juga seni lah. Jadi kayak untuk rekrutmen atau karyawan itu sendiri itu aku dari teman-teman sendiri satu, terus dari mulut ke mulut. Jadi kan aku awal mulanya punya 1-2, habis itu mereka ternyata punya teman. Nah kebetulan saat itu juga aku butuh, jadi kayak minta tolongnya itu gitu. Jadi kayak kamu punya kayak teman yang sekiranya Bisa bantu. kan dia udah terjun, terus yang sekiranya bisa bantuin juga gitu. Jadi dia udah punya gambaran apa yang mau dikerjain gitu kan. Jadi ya udah akhirnya so far sih masih nggak ke sosial media sih. Jadi kalau untuk karyawan ke mulut dulu. Tapi untuk media sosialnya tetap aktif untuk promosi Aktif, gitu. aktif untuk promosi, untuk apa itu namanya? Ya Untuk promosi lah, konten gitu ya. konten, BCC. Terus mungkin selanjutnya ada tanyakan guys. Mungkin ya Kak, ini kan di jumlah karyawan di dalam Faza Organizer ini kan udah lumayan banyak ya Kak ya. Nah itu apakah semuanya itu karyawan tetap atau mungkin freelance atau volunteer Kak? Freelance, ada freelance, ada volunteer. Oh, Tapi yang membedakan iya Kak, mungkin perbedaannya. Kalau volunteer kan dia di beberapa vendor juga tuh. Oh, Ya otomatis misal ini ya kakak siapa namanya? Fadila. Ya, misalnya Fadila ini ikut aku di Faza Organizer, tapi di sisi lain dia juga ikut ke vendor lain itu. Kalau untuk freelance-nya mendirikan Dekon tadi itu aku pakai freelance. Jadi teman-teman yang kerja di pagi hari gitu malamnya ikut aku. Kan soalnya kan kalau gitu ya. part time, soalnya kan apa? Dekorasi itu kan kita itu nggak jarang sih ya, jarang kalau kita itu masang itu di jam-jam padat. Berarti Apa masih di jam-jam malam? fleksibel. Iya. Tapi berarti yang karyawan yang jadi nggak boleh terikat dengan kayak organizer yang lain. Belum juga nggak apa-apa sih. Masih nggak apa-apa. Jadi cuman so far ya sampai detik ini sih teman-teman freelanceku nggak ada yang ke Organizer lain. cuman yang volunteer tadi ya banyak. Terus kalau dalam memilih kru buat freelance atau volunteer itu apa ada kriteria utamanya Kak? Atau mungkin barangkali yang nggak berpengalaman nggak apa-apa tapi nanti bakal diberi pelatihan atau gimana? Tak kasih pelatihan juga. Soalnya kan kalau untuk florist itu nggak mungkin semua orang bisa. Oh, pikiran lagi sana ya. Jadi kalau apa itu namanya, misal kayak papannya, terus panggung, gitu-gitu kan rata-rata cowok itu sekali lihat itu bisa ya. Cuman kalau untuk florist itu kita bener-bener 1, 2, 3 kali gitu baru dia itu bisa pun enggak yang serapi aku sendiri gitu. Jadi itu untuk saat ini sih pastinya tak kasih pelatihan dulu untuk yang florist. Kalau untuk yang lain-lainnya kayaknya sekali lihat bisa deh. Oke Kak, kalau misalnya untuk jutaan kalian itu meningkat nih, apakah gimana sih cara cari kru baru? Barangkali kan kekurangan orang gitu, nah gimana cara cari volunteer lagi? Kalau itu sih ya ini di sini udah punya kerjasama, udah punya kerjasama masing-masing. Jadi kayak misalnya dia itu awalnya kayak misalnya ini tadi ya, misalnya Mbak Fadila ini volunteer di bagian apa gitu kayak florist tadi ya misal, terus habis itu aku mintain tolong lagi untuk ke BCC-nya, wedding content creator gitu di pagi harinya.
kayak gitu-gitu sih, jadi double job. Jadi kayak Double kontaknya fee. kontaknya Nah, juga gitu ya Kak. jadi double job double fee gitu. Kalau untuk nambah-nambah sih kayaknya belum perlu ya, karena udah maksimal sih belanja ya kayaknya udah maksimal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indis ekonomi alhamdulillah. Untuk visi dan target WO-nya sendiri ke depannya bagaimana, harapan ke depannya dari kapan? Pastinya ya makin gede ya. Amin. Amin. Makin ya lancar lah ya, lancar, soalnya kan semakin kesini itu vendor tuh makin banyak. Makin banyak pesaing juga, kayak yang awal-awal apa yang pemula itu juga bermunculan itu banyak, apalagi kalau pemula zaman sekarang itu rata-rata batik harga maksudnya. Jadi awal keluar itu batik harga itu, jadi kita yang udah di stabil ini agak berkurang. Apa sih termasuk dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini menurun. Jadi kan banyaknya pesaing yang masuk. pesaing yang masuk juga, terus apa itu namanya, tren-tren yang lagi yang udah apa ya, kayak misalnya aku kan modelnya begini, terus ada vendor lain yang modelnya lebih baru, otomatis orang-orang lebih ke yang baru, walaupun belum tentu dekornya rapi bagus. Soalnya pernah ini di tahun ini tuh nge-handle dekor yang udah berdiri, habis itu minta ke saya berubah. Maksudnya udah didirikan gitu. Udah didirikan tapi ternyata nggak sesuai sama harapannya. bukan selera sih, lebih tepatnya harapannya. Terus habis itu dia lebih memilih untuk dibelakangkan, aku di depannya. Bukan ditumpuk, lebih tepatnya mengalihkan dia, mengalihkan vendor lain gitu. Tapi tetap ketika itu kan kalau nggak itu tuh cerita di kejadian itu tuh ceritanya itu dia 2 hari acara, akad di hari ini, resepsi di hari ini. Nah dia tuh otomatis punya acara itu 2 dekor. Nah dekor yang ini itu ternyata nggak sesuai sama yang dia mau. Yang pertama akad itu. Akhirnya ya untungnya kenalan sendiri ya, jadi aku kebantu, bisa nggak ya gini gitu. Ya udah nggak apa-apa wes, daripada Mengecewakan. daripada dia minta tolong aja sambil nangis kan, masa ini kita. Terus kebetulan juga saat itu aku lagi kosong, jadi bisa ngisi. Nah untuk di WO sendiri pasti Kak ada standar pelayanannya sendiri kan ya. Nah untuk itu bagaimana memastikan seluruh kru memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Anda sendiri? Pastinya terpantau. Aku selama berkarir selalu ikut. Berarti enggak yang Ada sih, ada beberapa kali yang tak lepas, itu pun tetap didampingi sama suami gitu. Jadi nggak yang bener-bener mereka tok, belum pernah sampai mereka aja, kecuali kalau yang part bongkar guys. Kalau part masang itu aku pasti dampingi, soalnya krusial. tapi kalau part bongkar terserah anak-anak wis. Tadi kan dari ke atas kan pasti didampingi. Terus misal kalau enggak dari ke atas sama suami ada halangan hadir gitu, jadi tidak bisa mendampingi, atau selama sebelumnya terus mendampingi. Sebelumnya terus mendampingi, tapi kalau kedepannya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada beneran itu terjadi, insya Allah aku udah punya beberapa anak itu udah bisa tak pegang. Maksudnya aku sudah percaya udah saya sama kaliannya dia, terus kerapiannya dia, itu nggak ada 3 anak yang tak percaya. Oke, mungkin gini. Kalau kita flashback ya Kak Azza, kalau dilihat dari yang awal mula WO ini didirikan, merintis, terus kayak yang sempat apa ya tadi, kayak rugi banyak ruginya, sama perbedaan yang sekarang dijalani yang
bisa dibilang sudah stabil. Itu paling kerasa itu benefitnya untuk sebagai owner itu gimana? Aku kalau dibilang kalau dikasih pertanyaan seperti itu otomatis aku udah merasa upgrade sama diriku. Jadi kalau nggak penting ya aku sama orang lain, nggak penting, yang penting aku dengan diriku sendiri di masa lalu. Jadi kayak aku lihat masa lalu tuh, aku dulu kayak gini ya, tapi ternyata aku sekarang bisa begini gitu. Itu udah puas banget sih ya, walaupun aku harus selalu dan tetap naik tangga kehidupan. Mungkin gini, tadi kan sempat menyinggung juga bahwasannya SDM-nya itu kayak diambil rekrutmennya itu dari kayak mulut ke mulut atau rekomendasi dari orang. Nah itu kan bisa dibilang rekrutmennya itu nggak yang terlalu ketat gitu ya Kak ya. Nah itu kira-kira tantangan ketika seumpama nih Kak Aza udah merekrut saya sebagai krunya, tapi kan itu atas rekomendasi Kak Sabrina seumpama. Menurut Kak Sabrina mungkin saya memang bisa dan berkompeten gitu kan, tapi pada kenyataannya di lapangan itu enggak. Ada itu gimana dari Kak Aza itu mengelola SDM yang kayak gitu tuh gimana? Apa langsung kita tahu gimana gitu? Kan gini, sebelum kerja ya pastinya kan misalnya tadi ya Sabrina ini ngerekrut kamu, sebelum mereka tak ajak ke lokasi itu kan kita ngobrol dulu ya. Itu udah aku kasih mulai dari benefit, mulai dari fee-nya juga, mulai dari kekurangan udah aku kasih tahu semuanya. Dan yang paling riskan itu udah aku kasih tahu kalau misalnya ini bentuknya freelance gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak mengikat, jadi ketika aku merasa kamu nggak worth it untuk aku, di next event aku nggak ngajak aku. Oh gitu. Tapi itu lebih enak gitu ya. Kita kayak grup gitu. Ada grupnya, cuman grup inti sama grup yang lebar itu beda. Jadi kan gini, grup inti itu aku ada di beberapa anak top sekitar 8-7. Nah kalau grup besarnya itu di setiap event. Kan event itu kan per tanggal ya. Kalau misalnya aku di bulan Juni kemarin aku masuk 10 event, itu di event ini itu ada yang beda anak, ada yang sama anak gitu kan. Nah yang grup inti itu ada di semuanya. Jadi kayak misalnya aku nggak suka sama kamu, ini kan kamu grup lebar ya, grup intinya kan aku di Sabrina ya, tak bilang Sam sorry ya, ternyata temanmu nggak worth it gitu. Bener dia itu anaknya gini, tapi ternyata ketika itu anaknya ternyata gampang apa atau apa gitu. Soalnya kan otomatis ya yang namanya kerja sama kita itu kita juga mikirin soal akomodasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya menurutku aku terlalu manjain dia, rugiin aku gitu. Jadi aku kalau misalnya di grup besar ini tadi udah selesai ya sudah selesai. Kalau misalnya kamu nggak aku panggil ya jangan sakit hati, karena di awal tadi udah aku ngasih tahu hal itu. Cuma di grup inti yang inti banget ini 7-8 orang ini itu insya Allah walaupun bentuknya freelance tapi dia tetap tak pakai terus. Walaupun ini kan aku itu kan intinya ini kan di dekor ya. Jadi misal dalam 1 bulan aku mendirikan 5 event. Di 5 ini Fadila 2 event, Sabrina 3 event gitu. Tapi kalian termasuk inti yang selalu aku ajak. Kalau yang grup besarnya itu ganti-ganti. Volunteer nggak teman-teman. Mungkin itu sisi positifnya kalau ngerekrut versi volunteer ini ya. Mungkin sudah cukup itu aja yang mau kita tanyakan. Terus kita juga mohon maaf ya Kak apabila mengganggu waktunya Marham. Oke mungkin itu saja, kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.